Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu anggota Majelis Taklim An-Nisa RT 2 RW 12 yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala limpahan nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita semua senantiasa mampu untuk menjaga keimanan serta keislaman kita sampai pada waktunya kita dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan tauladan kepada diri kita semua, sehingga dengan teladan-teladan yang telah diberikan kepada kita semua, kita bisa mengetahui mana itu perkara yang baik, mana perkara yang tidak baik. Sehingga dengan tuntunan-tuntunan tersebut kita berharap semoga kita semua senantiasa dapat menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, ittiba' mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, ini acaranya mulutan. Nggih. Mulut rasul bilawillah. Pokoknya yang penting mulutan. Gak ada orang ruginya untuk memperingati zikra maulidir Rasul. Jadi memperingati kelahirannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan apa? Ketika kita zikra maulidir Rasul, kita senantiasa berusaha untuk mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, untuk senantiasa berusaha untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Para hadirat rahimakumullah, disampaikan di dalam kitab Ad-Dibaghi di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahsanan nasi, paling bagus-bagusnya manusia, khalqan, di dalam penciptaannya. Jadi kanjeng Nabi itu kok seandainya ketemu sekarang ini Masya Allah ya, tampannya Masya Allah. Kalau ceritanya Nabi Yusuf itu gantengnya Masya Allah. Nabi Yusuf ini pun ganteng, yang mboten Pak Yusuf. Nabi Yusuf ini tampaknya Masya Allah. Makanya ketika Siti Zulaikha yang merupakan nantinya akan jadi istrinya Nabi Yusuf,
itu dibilangi sama umatnya pada saat itu, sama rakyatnya, bahwasanya dirinya itu orang yang tergila-gila kepada pembantunya. Gak terima Siti Zulaikha. Akhirnya apa? Orang-orang perempuan yang ada di situ, yang biasa komen-komen miring, ya, bagian netizen katanya orang sekarang, ini dikumpulkan, diundang di istana, terus kemudian sama Nabi sama Siti Zulaikha dikasih hidangannya benih pohon benih. Hidangannya itu yang bisa ekombi, ya, mangga, contohnya mangga, mencandring sini mangga. Akhirnya dikasih mangga, setelah dikasih mangga lengkap dengan pisaunya, ladingnya, terus dipersilahkan, ayo monggo ibu-ibu, ayo makan. Jaminannya sungguh dikombi, nyaman nasalah ngombi, tajem ladingnya, setiai tajem. Benih saya lading-lading tidak ke ningi padeporan benih. Setelah itu Nabi Yusuf diundang sama Siti Zulaikha. Yusuf sini. Nabi Yusuf keluar, langsung semuanya terpana melihat ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ngombi pau tak ikresa seekombi tanangnya. Dari gantengnya Nabi Yusuf. Nah, gantengnya Nabi Yusuf ini tidak seberapanya dengan ketampanannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disampaikan bahwasanya Rasulullah ini ahsanan nasi khalqan. Rasulullah itu unik. Rasulullah itu kumpul dengan sahabatnya yang gagah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini gagah karena tukang carok asalnya, ya, asalnya tukang carok di pasar. Akhirnya alhamdulillah bisa masuk Islam, bisa menguati agama Islam dengan masuknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini Kanjeng Nabi kalau kumpul dengan Sayyidina Umar itu tingginya ya sepadan dengan Sayyidina Umar. Lah nek tepak kumpul dengan sahabatnya Kanjeng Nabi yang pendek, ini Kanjeng Nabi yang sepadan dengan sahabat tersebut. Ini Kanjeng Nabi. Jadi nggak terus kelihatan kalau kumpul dengan Sayyidina Umar kelihatan kecil gitu, enggak. Jadi kalau kumpul dengan orang yang gagah, Rasulullah ikut gagah. Nek kumpul dengan orang yang nggak begitu gagah, Rasulullah juga ikut seperti itu. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat untung bagi siapa mungkin ketika di dunia ini sampai bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sudah pernah bertemu mimpi dengan Rasulullah, Bu? Belum, Bu. Mimpi Nabi saya itu 4 saat nggih. Sila wong tedung tak maca sholawat, tak maca doa. Ya, coba kalau mau tidur itu baca sholawat sampai tak tidur. Mentepak saya suruh itu maca sholawat, paling buru teloan sholawat lah hilang nggak ada. Ya, apa boleh lang lihat istri ada, anak lengkap semuanya, kasih bantal, tunggu, nggak usah lama-lama, nggak taker 5 menit, 3 menit hilang. Alhamdulillah diparingi enak tidur. Kadang ada orang itu yang pengen tidur sampai minum obat tidur ya. Nah, ini alhamdulillah. Jadi nek kepengin jenengan pengen diantaranya kaifiahnya, jenengan pengen mimpi bertemu dengan Rasulullah, itu caranya perbanyak baca sholawat. Nek tidur dalam kondisi suci dari hadas, nek mau tidur wudu dulu. Tak nyaman nih Kak Ustaz, bu beremah, mau pas parah setet godetan gula beremah jangan nambahin, betal boleh begitu. Ya nyari betul khusus abul gula anu mas malam neka istirahat lagi gula terota panggil Kanjeng Nabi. Nah,
Kulempian, tabu kelu, bon busan, kalau kita lempian, kira apa lawan terus terang, tentang kira ngusut tentang ini. Jadi Kanjeng Nabi ini adalah ahsanan nasi khalqan. Ini Kanjeng Nabi. Jadi wis pokok istimewa lah. Ya sangat tampan sekali Rasulullah. Ya mungkin yang mirip-mirip karena memang serumpun ya, yaitu para orang-orang Arab. Itu mirip-mirip Rasulullah, tapi bukan saya celeng-celeng ya, men Arab celeng, Bedui kiranya mana ya, orang-orang Bedui. Ya, ada kan orang-orang Arab yang tampan-tampan ganteng-ganteng. Ini Kanjeng Nabi sangat tampan sekali. Di samping ahsanan nasi khalqan, Kanjeng Nabi itu juga ahsanan nasi khuluqan. Kanjeng Nabi ini akhlaknya paling istimewa. Makanya sampai disampaikan bahwasanya kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi ini persis dengan apa yang didawuhkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi, bagaimana Kanjeng Nabi dengan tetangganya? Masya Allah, Kanjeng Nabi sangat menghormati kepada tetangganya. Ya, ketika Kanjeng Nabi istrinya masak, kok sampai baunya tercium oleh tetangganya, mesti dianteri tetangganya. Yang mau nereng Arab mereka kan masaknya jarang, kok kering. Mau nereng kanje tolosnya. Mun kok kering mereka sekanje se aguring ke ngawak kasar ya. Mun kok kering. Mun tak melo tolos ini. Ya mau tepaan aguring kok kering tutup kakak pila bengar. Ini nama mereka ini. Jadi mau nutup labeng berarti tandena aguring juga kering. Kanjeng Nabi dengan keluarganya bagaimana? Kanjeng Nabi sangat-sangat menghormati kepada apa keluarganya, kepada istri-istrinya. Kanjeng Nabi ini istrinya nggak cuma satu. Kanjeng Nabi itu yang ditinggal wafat saja istrinya Kanjeng Nabi ada 9. Antis ini suatin wafatul Mustafa. Ada 9 istrinya Kanjeng Nabi yang ditinggal wafat. Jangan dibayangkan kayak istrinya para kiai sekarang. Tak mirip sama sekali. Nanti mun bodo kiai nek dawuhnya guru saya Hadratus Syekh Memun. Nek ada kiai kok bilang punya istri lebih dari 1, ngikuti Rasulullah, lecek. Dawuhnya guru saya itu. Dawuhnya Kiai Memun, Allahumma. Sebab apa? Istrinya Kanjeng Nabi ini semuanya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ngikuti perintahnya Allah, bener kasukan Kanjeng Nabi tibi. Ya. Bahkan katanya gurauan gitu biasanya kalau di acara-acara kumpul-kumpul itu para kiai itu biasanya gitu. Nek pengen ngikuti Kanjeng Nabi, caranya wong Kanjeng Nabi itu beristri lebih dari 1 itu setelahnya Siti Khadijah. Jadi ini kepengen istri lebih dari 1, istri pertama mati duluan. Mungkin istri pertama tak mati ada, jo abi ini 2 telok kan. Sangkali rasa. Iya, sebab Kanjeng Nabi setelah Siti Khadijah, ketika beliau beristrikan Siti Khadijah, Kanjeng Nabi tidak punya pilihan yang lain. Hanya satu-satunya istri yang sangat dicintai yaitu Siti Khadijah. Seorang wanita saudagar kaya yang menghabiskan hartanya untuk perjuangannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai pernah Kanjeng Nabi ini ngowan atau menggembala kambingnya Siti Khadijah. Ya, jadi Kanjeng Nabi gembala kambing, habis itu pulang gak ada sama sekali kambingnya. Ditanya sama Siti Khadijah, mana kambingnya? Rasulullah menyampaikan, tadi ada orang Badui yang bilang dirinya mau ikut ajaran agama Islam, pokok kambingnya dikasihkan kepada orang tersebut. Kanjeng Nabi gak usah mikir panjang.
langsung kambingnya dikasihkannya kibe, saya penting kamu mau ngikuti ajaran agama Islam, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini Siti Khadijah. Nek pas seumpamanya Bu, pas mau temu berangkat kerja, bapaknya bawa sepeda motor lah seumpamanya, setahu saya aja mata ger mobil, sepeda motor pas mau temu mulai ajalan soko lagi luyur Bu, emak mas sepeda motor gelap boda orang cek terona ke sepeda nangkor pas beremang ibu kimek gula deh insya Allah yakin ainul yakin pon perak 2 minggu tak tanah insya Allah pon perak 2 minggu mas neka pun sobung cerita lain pun sama mana cerita apa boleh pasti sepeda boleh segengai acara tetangga beuri anu mas tetangga si anu mati anu iki boleh cerita nak kasih sepeda insya Allah mon berak 2 minggu tak mari nah Siti Khadijah enggak langsung dilepaskan. Makanya saya sampai ingat apa yang dialami oleh Siti Khadijah itu, kalau saya mutolaah baca kitab sendirian gitu, mendengarkan ceritanya Siti Khadijah itu nangis. Sampai karena perjuangannya beliau wafat. Ya, beliau wafat itu nggak nemu kain kafan ibu-ibu. Nggak nemu kain kafan. Padahal beliau orang kaya. Asalnya saudagar kaya. Kalau bahasanya orang sekarang sudah kelasnya eksportir sudah. Wong beliau berdagangnya dari kota Mekah sampai ke negeri Syam. Lah ini harta dihabiskan semuanya demi untuk perjuangannya Rasulullah menyampaikan ajarannya Allah, yakni agama Islam. Lah ketika mau wafat, mau minta kain saja sama Rasulullah, ini tidak berani Siti Khadijah. Sehingga lewat putrinya Siti Khadijah, ya, sampai kepada Siti Fatimah, bilanglah Fatimah, kabele aki kabana ya, napa umi, degi engkau mengdilemati, minta aki surban Kanjeng Nabi, sebiasa sayangku. Ini yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Karena saking taat dan patuhnya seorang istri kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang biasanya ibu-ibu nek diceritai ini, itu suaminya Nabi, ulang lagi tak pada sekali nengasnya itu pasang dia. Ya jangan kan anggap wae lah Nabi lah lagi nabian, oke? Dan tidak usah kikiri pun, ya. Pas ada lain mentilan itu istrinya Kanjeng Nabi, ya itu kan suaminya Kanjeng Nabi Ustadz. Mau cedik saya bedela Masya Allah Ustadz. Berseko terus sajinya itu. Ya. Para hadirat rahimakumullah. Di samping itu karena kita ini sangat-sangat dekat dengan tetangga kita, maka Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita. Sampai beliau menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang benar-benar iman kepada Allah, benar-benar iman kepada Rasulullah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaknya senantiasa memuliakan kepada tetangganya. Jadi nek ada orang masih belum bisa memuliakan tetangga, berarti masih imannya masih belum sempurna. Yang berma Ustadz jelata tangga cek Masya Allah, yaitu namanya ujian. Ya, kita ini sama yang bangunkan rumah kita, ini dikasih contoh yang baik. Gimana Ustadz kok iya? Satu tembok sudah pakai berdua atau sarbuan, ya kan? PT itu bikinkan kita kayak gitu. Jadi satu tembok kedua kita satu matok sini tek, ini ngiding tek, ya kan?
Nah, Pak Rasid tok patokan ya, itu sebelah sini ngeding. Ya. Patok tembok, Bu. Patok napa bisa sih. Aneh. Ya. Jadi tetangganya apa sedikit itu dengar. Makanya kita yang sangat dekat dengan kita ini adalah tetangga kita. Nah, tetangga kita inilah yang paling pertama kali nek kita acereng yang dengar. Sebab kita ini perantauan semua, Bu. Gitu kan? Yang asli sini ada? Nggak ada. Oh, ini sawah Lambut. Nggak ada yang kelahiran sini. Ini pendatang semuanya. Meninggalkan kampung halaman demi sepiring nasi sampai ke situ Bondo. Ya kok jelalai namanya lo situ Bondo, nyampe di situ pasti Bondo, ditaleni nggak oleh boleh. Sehingga kita harus bisa menjaga, ayo kita jaga persaudaraan kita dengan tetangga kita. Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah itu pernah menyampaikan sampai-sampai tetangga ini mau ikut dapat warisan. Iya sungguh. Tapi kok untungnya nggak dilanjutkan itu, kok iya gitu enak tetangganya. Sebab apa? Sebab ya tetangga ini orang yang paling dekat. Ini anak kita, Bu, anak kita. Hitung-hitungan, Bu. Ya. Saya kadang itu ya bingung, apa itu orang yang sukses ya ketika punya anak. Ya, punya titel, punya jabatan, kerjanya sampai di Jakarta, Kalimantan, luar negeri. Kengmun dile abuk aja. Ada si deteng sekali. Kira-kira itu yang tua saya sukses apa sih ngenes? Ngenes. Makanya Buddha cerita orang itu punya anak 3. Yang 2 ini Masya Allah jadi orang yang sukses semuanya. Tapi jauh di rumah. Saya setong cek gendengnya Masya Allah. Tapi paling tak senengi Bapak Ibu. Saya 2 mon sekolah itu juara 1 peringkat. Terus iswa teladan. Setepak saya ini nomor belulekor. Murid tak salah perak belulekor, nomor belulekor. Juara nomor 1 dari belakang. Yang karena bodoh, akhirnya ala komandeman tak tarima. Ya, akhirnya dirinya kumpul ngikut sama orang tuanya bagian erosoro asal. Nanti montila butuh apa ibu? Nah marah, anu benantar kanu, gih jalan. Jadi mana ngampung akan? Ya, ternyata setelah sakit, orang tuanya sakit, ini malah yang paling disayang anak yang paling bodoh itu. Karena itu yang rumah. Yang 2 telepon, nah ibu sakit, nah marah nambah, nah tak bisa mulai nyongok ibu. Saya sibuk ini habis ini dari Amerika pindah ke Jerman, pindah kemana mau tak boleh sekali termasuk. Ya. Nah karena kayak gitu lah, nek pas punya anak 2 sukses semua, keluar dari Panji Mulya semuanya, sampean megep kadibian bik sababu mun tapi tatangkeuna pas sampean atau karan bik tatangkeun. Naudzubillah, ayo kita ngikuti apa yang diajarkan Rasulullah, kita harus berbuat baik sesama tetangga. Di rezeki sama manang lihat bapak-bapak cangkruan di depan punya jajan keluarga. Walana saya setuju tujuannya dengan Pak Rasid, maksud saya nggak itu sampai nangali dia mau bude Pak Ustadz bude Pak Rasid uang itu pak keluar pun jajan namun saya kulen orang aja ke nih dua ya. Jadi itulah diantaranya teladan-teladan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah nanggung jawabnya Rasulullah, wis nggak usah khawatir. Umat Kanjeng Nabi itu, nek jenengan itu paling pantas masuk surga. Masuk surga itu sudah paling pantas. Ya, tidak usah khawatir.
Pokoknya iman Islam kita ada di dalam jiwa kita sampai kita dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita masuk surga. Dijamin sama Rasulullah karena cintanya Rasulullah kepada kita semua. Makanya saya paling gak seneng ada orang bilang, orang wis sholat, orang wis ibadah, apalagi sudah mau sholat, waktunya puasa, punya rezeki waktunya zakat, keluarkan zakat, kelar haji, berangkat haji, masih karena melakukan ibadah-ibadah yang katanya orang-orang sekarang sing bid'ah itu pas mau dimasukkan ke neraka. Wis Masya Allah, sangat saya tidak seneng kayak gitu ya. Padahal Kanjeng Nabi sangat mencintai kepada umatnya sampai ketika beliau tidak wafat, bukan putra putrinya, bukan keluarganya, tapi beliau yang diberatkan oleh Rasulullah, ummati. Baru ketika dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya penghuni surga terbanyak adalah umatmu wahai Muhammad, Rasulullah merasa tenang. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dengan fadilah sholawat yang senantiasa kita baca, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW dan bisa berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Saya sudah kedua kalinya Bu, tadi habis maghrib sudah pindah lagi ke sini. Saya tadi di sana tidak makan, langsung ke sini. Enggak, saya cuma bilang gitu. Saya mau ngakan keadaan di sana, sini dekian telat, bukan kenyang geluk, telat tak nyaman. Makanya saya takut telat, akhirnya sana keluar makan, saya permisi Pak, saya ada barengan, saya harus pindah lagi gitu. Saya boleh berat. Baik, mari kita tutup dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastadu syafa'atah wa yarju rahmatu wa rafatah. Allahumma ya Allah bi hurmati hadan nabil karim wa alihi wa ashabi salikin ala manhajil qawim, ij'alna min khiyari ummati, ij'alna min khiyari ummati, ij'alna min khiyari ummati, wasturna bidhali hurmati, wasyurna ghatan fi sumrati, wastamil alsinatana fi madhi wa nusrati, wa ahyina mutamassikina bis sunnati wa ta'ati, wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha, wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha, warhamna yawma yashfa'ul khalaiq fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilina 'anka wa la 'anhu qadra sina. Allahumma ya Allah la taj'al fi majlisina hadha 'adan illa ghasalta bima taubati dzunubah wa satarta bi rida'il maghfirati 'uyubah. Allahumma arhamna idza sinna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sinna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sinna min ashabil qubur wa waffiqna li amalin salihin yaqsanahu ala mamarid duhur. Allahumma ij'alna li alaika zakirin wa li na'maika syakirin wa li yaumi liqa'ika minaz zakirin wa ahyina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaitana fatawaffana ghaira maftunina wala makhzulin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma qina syarral zalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ij'al hadzal rasulal karim lana syafi'a warzuqna bihi yaumal qiyamati maqamar rafi'a. Allahumma asqina min hawdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada wa syurna tahta liwa'i ghada. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa
ولذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعاء ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir sudah kita ikuti bersama dari kami.